ngelempar tusuk kondenya, itu juga nggak hancur. Terus jatuh kan, habis dilempar, ditembak pakai api, jatuh ke tanah, diinjak juga kagak hancur. Itu tiba-tiba tusuk kondenya yang ada di api itu kayak lompat sendiri, tek. Halo, kembali lagi dengan gua Tiara dari Cewek Indigo. Teman-teman, Tiara selama ini mengelola akun Instagram @diarycewek_indigo dan Tiara lebih sering main di sana, ke teman-teman boleh cek. Nah, hari ini Tiara mau ngelanjutin kisah tentang tusuk konde bertua di bagian operasinya. Kalau teman-teman belum kenal dengan Tiara, Tiara adalah seorang indigo dewasa dan Tiara lebih suka handle masalah-masalah spiritual dan Tiara ini punya kebiasaan untuk dapat melihat subconscious orang seperti apa. Gitu. Nah, di episode 1, 2 sebelumnya kalian bisa cek kisahnya di sini Tiara taruh, link in description ya. Kamu bisa cek kisahnya seperti apa dan ini chapter ketiga adalah chapter terakhir dari kisah tusuk konde bertuah. Kasusnya sendiri melibatkan beberapa kutuk sekaligus, ini hanya salah satu kutukannya, gitu. Nah, nanti kalau memungkinkan, Tuhan berkenan, Tiara akan undang orangnya untuk bercerita tentang, semua kegilaan yang dia alami selama puluhan tahun ini dan bagaimana dia bisa survive sampai dibebaskan dari, kutukan ini gitu. Oke, klien Tiara ini kan ada novena gitu ya. Terus udah gitu banyak dibukakan oleh Bunda Maria pintu masuk setannya itu dari mana dan dia memang sering bermimpi dan setan ini mengharvest dia di dalam mimpi, mengambil energinya di dalam mimpi dan ternyata salah satu pengaruh dia didatengin banyak setan itu karena ada tusuk konde ini. Yang mana tusuk konde ini membuat si pemakainya terlihat cantik tapi karena cantiknya itu buatan dari alam gaib yang tertarik bukan hanya manusia atau cowok tetapi juga, sosok-sosok alam gaib lainnya yang tertarik sama ini anak dan berusaha untuk harvest dia, begitu. Akhirnya setelah proses panjang, kami menentukan tanggal operasi di mana, eee, Tiara dan tim ya. Jadi bukan hanya Tiara sendiri karena ini kasusnya lumayan berat, jadi Tiara perlu dokter pendamping, dokter dalam tanda kutip ya, dengan dokter utamanya adalah Tiara, ada 2 lagi yang ngebantu, Tiara untuk mengoperasi, klien Tiara ini dan ada satu lagi untuk pagar doa. Ya, untuk menjaga di luar agar segala acara ini, acara operasi itu berlangsung dengan, lancar gitu ya. Jadi Tiara juga berdoa dengan tim Tiara ada persiapannya dan segala macam sampai pada momen operasi ya, masuk ke dalam ruangan operasi, ada beberapa yang dioperasi dulu ya seperti pengangkatan kanker lah istilahnya gitu. Nah, sebelum operasi itu dimulai, jadi waktu itu operasinya malam hari ya, via call, jadi sambil teleponan, jadi klien Tiara juga bisa dengar apa yang sedang terjadi gitu kan. Kami operasi, rohnya dia gitu. Jadi, rohnya si klien Tiara, Tiara operasi tapi dianya bisa dengar gitu. Jadi kalau bius mah kayak bius, nggak bius total gitu. Mmm, itu kan malam hari. Nah, di sore hari itu Tiara udah dapat penglihatan nih, si tusuk kondenya ini ya, tusuk konde yang emas dengan bunga-bunga berwarna merah cerah, dan ada giok ijo tua berupa daun ini, itu sudah berada di api gitu. Jadi ada kayak tumpukan batu ya, tumpukan batu atau arang gitu membakar si tusuk konde ini. Tetapi tusuk konde ini yang berada di api itu tidak berubah sama sekali, tidak apa ya, tidak berubah wujudnya, tidak menjadi rusak, tidak apapun gitu, masih tetap bagus gitu loh. Terus begitu momen atau saatnya kami, Tiara dan tim ini untuk menghandle tusuk konde ini, kami bingung mau diapain gitu kan. Karena Tiara bilang, "Tadi sore gue udah lihat, kenapa ini tusukannya udah ada di api, berarti udah ada yang buang," gitu kan, atau memang dari si pemiliknya sendiri ya, dari klien Tiara ini dia udah nggak mau gitu kan dibuang gitu. Nah cuman kok
Di api juga kagak hancur nih, ini api apa ya? Tiara juga bingung. Akhirnya ya udah kami coba macam-macam cara. Temen Tiara ya, maksudnya dokter pendamping Tiara ini ngelempar apa ya, ngelempar tusuk ondenya terus dibogem dari bawah gitu kan. Ciu, kayak apa Kamehameha gitu. Itu juga nggak hancur. Terus jatuh kan habis dilempar ditembak pakai api, jatuh ke tanah, diinjak juga kagak hancur. Wah, pusing sekali. Terus udah gitu pakai palu nih, palu gede kayak Thor, prang, kagak hancur juga. Aduh buset kuat bener gitu kan. Makanya udah Tiara bilang, ini bikinannya bagus tau gak lo. Bagus bukan dalam artian memberikan efek yang bagus, tetapi gini, pusaka yang bagus itu jalinan energinya tuh rapi gitu, intact gitu ya, rapet gitu ya, bagus sekali. Makanya kenapa Tiara bisa tahu ini kualitasnya bagus punya, kan dari wujud tusuk kondenya aja itu bagus banget ya. Karena bukan kayak tusuk konde yang ecek-ecek, tapi goldnya bener-bener nggak ada karat, masih kinclong banget, batuannya juga mengkilap banget gitu loh. Makanya Tiara tahu ini high quality punya. Nah, kami yang setengah mati itu hancurin ya gitu kan, nggak bisa hancur-hancur ini gimana? Akhirnya hari udah semakin malam ya kan, operasinya belum kelar-kelar, ngurusin tusuk konde aja susah. Tadinya kan Tiara pikir mau Tiara ambil masukin dalam museum, tapi gue juga takut entar gue jadi centil ya kan. Pokoknya yang memiliki itu jadi centil entar gitu, kegatelan. Gue juga kagak mau kan. Oke, terus udah berusaha ngancurin, kagak bisa-bisa. Gue pikir gimana nih caranya? Ah, terus Tiara kepikiran nih, balik lagi udah posisinya di atas arang dan di atas api ya. Jadi beneran kamu bayang kayak di perapian gitu, tapi bukan kayu bakar tapi kayak ada arang kayak batu-batuan gitu terus apinya terus menyala gitu kan. Terus gua kepikiran, gue bilang begini, akhirnya kan gini, pakai cara kasar kagak berhasil ya. Dipakein palu kagak hancur, diinjak kagak hancur juga. Gue pakai cara sopan sekarang. Itu kan tadi kan asisten gua kan maksudnya kayak apa dokter pendamping gua yang ngancurin, nggak bisa hancur. Akhirnya gua ngomong begini, ngomong kepada si tusuk konde ini. Kenapa gue ngomong ke tusuk konde ini? Karena gue menganggap dia ini punya kepribadian gitu loh, bukan sekadar benda. Ya, terus gue ngomong pakai bahasa dunia lain lah, bukan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris juga. Gue ngomong gini, maaf, permisi ya. Kalau boleh saya tahu, Anda ini siapakah? Dan teman saya ini yang memiliki Anda sebelumnya ya sudah tidak ingin lagi memiliki Anda. Bolehkah Anda menunjukkan siapa diri Anda? Gitu. Wah, langsung ada reaksi dong. Maksudnya gini, dari tadi dikasarin tuh dia nggak ada reaksi. Tapi ketika Tiara ngomong dengan lemah lembut dan full of respect kepada dia menunjukkan reaksi. Nah, ternyata memang si tusuk konde ini punya personality atau kepribadian. Ya itu unik ya teman-teman. Maksudnya kita kan lihatnya kayak benda bertuhan nih, benda. Tapi ternyata dia punya kepribadian. Ternyata dia tuh nggak seneng diperlakukan secara kasar. Karena dia menganggap dirinya tuh kayak royalty, kayak wanita yang terhormat gitu. Lu jangan kasarin gue dong gitu istilahnya. Nah, karena Tiara juga punya posisi, ya kan, maksudnya punya eh, status royalti itu, maka Tiara mencoba pendekatan secara royalti dan royalti gitu kan. Walaupun Tiara tahu ini kuasa gelap ya, temen Tiara approach-nya dengan elegan, dengan anggun ya, baru ada reaksi. Iya, pertama yang Tiara tahu adalah itu, dia nggak suka kalau dikasarin, begitu dia dihalusin dan full of respect, dia mau ngobrol gitu ya intinya. Tapi gue nggak ngobrol terlalu banyak, jadi setelah gue kasih apa pertanyaan dengan sopan dan kayak yang ini udah nggak mau sama kamu gitu-gitu ya. Itu tiba-tiba tusuk kondenya yang ada di api itu kayak lompat sendiri, pak, jatuh ke tanah ya teman-teman bayangin dia pindah dari api dan jatuh ke tanah dan tiba-tiba itu tusuk kondenya kan awalnya kan bunganya ada banyak bunga merah gitu ya, hiasan bunga merah, kemudian gioknya hijau tua kan. Tiba-tiba setelah Tiara ngomong begitu, bunganya berubah jadi seperti bunga mehwa atau bunga sakura. Ya tadinya merah jadi sekarang pink muda soft gitu. Kemudian hijau tuanya itu berubah jadi hijau muda. Jadi kayak dia udah nurut gitu kan. Dia udah nurut, terus lalu Tiara ambil nih di asal kan. Berarti udah terus Tiara bingung, ini tuh mesti diapain karena ini diapa-apain aja kan kagak hancur ya, istilahnya gitu. Nah, lalu Tiara bawa ini ke Mak Kuan Im. Jadi Tiara memang ada kenal dengan Mak Kuan Im dan Tiara memang diminta sendiri oleh Kuan Im untuk memanggil dia Mak.
karena kasus yang dulu mungkin teman-teman pernah tahu di mana Tiara menolong satu anak yang dimakan oleh demon yang katanya sudah bertobat. Nah, anak itu dan satu keluarganya itu memang, Konghucu gitu ya, dan ketika Tiara menghandle kasus keluarga mereka, melepaskan anak ini dari jeratan, setannya atau demonnya ini, itu ada Kuan Im yang memang support mereka, sangat-sangat support mereka dan mengasihi mereka. Disitulah momen di mana Tiara berjumpa dengan Kuan Im dan Kuan Im, apa ya, mungkin kasihan juga sama Tiara karena Tiara babak belur dipukulin sama setannya, sama demonnya ini, lalu Mak Kuan Im bilang gitu sama Tiara, "Mulai saat ini kamu panggil saya mama," gitu kan, "Oke," gitu. Nah, karena, tusuk konde ini kan China-China gitu dan gua nggak punya akses gitu, maksudnya gua nggak tahu ini mesti diapain. Jadi gua saat itu, eee, gua datang ke Kuan Im gitu, kan Kuan Im udah buka jalur, maksudnya, "Lu boleh minta bantuan gua Tiara," gitu, "kapan pun," gitu. Jadi gua datang ke Mak Kuan Im, "Mak," gitu kan, gua sambil berlutut gua kasih nih tusuk kondenya. Ada yang lucu gitu, gue sampai kaget juga gitu loh. Kan, gua sambil kayak sujud sambil kasih kan, "Ini, Mak tolong lihat ini apaan," intinya gitu, gue nggak ngomong sama sujud aja. Dan, tiba-tiba di, Mak Kuan Im itu udah langsung tusuk kondenya di tangan dia kan, terus tiba-tiba Mak Kuan Im mukanya berubah berubah gitu kan, apa ya, matanya jadi melek dan mukanya kayak nggak suka banget gitu loh. Terus gue merasa kayak, ih gue bersalah banget gitu. Jadi mukanya yang raut mukanya biasanya tenang terus berubah dan langsung itu tusuk kondenya dilempar gitu, tuing, dilempar ke langit tahu nggak sih? Kayak kayak kalau di komik-komik kan, kalau dilempar ke langit barangnya sampai ting gitu kan, ada starnya gitu, ting, beneran. Jadi begitu gua kasih, gua bersujud terus konde ada di tangan Mak Wan Im langsung lempar ke langit dengan muka yang nggak suka banget gitu loh. Yang gua baca adalah mukanya kayak gini, ini apaan nih kenapa lu kasih gua?" Gitu kan. Terus kayak, "Aduh maaf gua nggak tahu," gitu. Kan gua juga nggak tahu karena gua nanya gitu. Mmm, ya intinya langsung dilempar sama Mak Wan Im kan. Terus udah gitu di momen itu, ya kan gua punya asisten 2 kan, maksudnya, apa, temen-temen yang dokter asisten gua ini, dokter pendamping gua ini dia tuh lagi ngeliatin juga, kan gue udah bilang, "Eh, gue bawa ke Kuan Im ya," gitu. Dia juga sambil ngeliatin, katanya, "Ya, udah dilempar sama Kuan Im, itu tadi dalamnya ada ceweknya." Jadi dia lihat sekilas sebelum dilempar sama Kuan Im ke langit, ting, jadi bintang itu hilang gitu kan, "Itu ada ceweknya," katanya, "ada cewek," gitu. "Ah, masa?" Terus jadi ngobrol lagi kan, "Masa ada cewek?" "Iya." Nah, gua kan yang tugas ngadep ke Kuan Im, jadi gua nggak fokus di dalamnya ada apaan, tapi temen gua ini yang tadi nginjekin dan segala macam itu ngeliat tuh, akhirnya dia kelihatan bahwa di dalam tusuk konde itu ada satu cewek katanya, cewek Chinese zaman dulu gitu loh. Jadi kayaknya sih Tiara, menduga bahwa kutukan ini itu berasal dari Cina daratan, dari zaman dulu banget kalau kamu bisa bayangin itu kayak drama-drama yang history banget tuh, yang bajunya masih begitu tuh, yang bajunya masih yang cakep-cakep, yang model jadul-jadul gitulah, gitu. Nah, ada cewek seperti itu. Jadi Tiara juga nggak ngerti gimana caranya sampai kutukan yang berasal dari Cina daratan itu sampai ke Indonesia ini, sampai ke klien Tiara ini. Tiara nggak tahu gitu. Tapi begitu dilempar sama Kuanim, ting gitu kan. Terus udah gitu, terus Tiara bingung, "Ah, kenapa dilempar?" Gitu kan. Begitu dilempar, itu ternyata dia langsung balik ke daerah asalnya gitu loh. Nah, Tira juga bingung, gini, daerah asalnya itu juga astral gitu. Jadi Tira bingung, apakah dia kembali ke China? Apakah dia kembali ke alam gaib yang mana? Pokoknya kembali ke asal si sosok yang berada di dalam tusuk konde tersebut gitu. Jadi dilempar sama Kuan Im langsung ke teleport balik ke daerah asalnya. Begitu teman-teman. Kocak juga sih pokoknya yang dilempar sama Kuan Im itu tuh, pokoknya langsung balik langsung langsung beres sih. Jadi memang tidak di-destroy oleh, Tiara, tidak di-destroy juga oleh Mak Kuan Im, tetapi langsung dikembalikan ke asalnya gitu. Nah, karena temen Tiara ini yang asisten dokter ini ngomong kan ada ceweknya, nah makanya kami jadi rada keakses juga itu ceweknya gitu ya. Ceweknya ini memang kelihatan kayak cewek muda yang cantik ya, Tiara hanya lihat samar-samar, kamu bisa bayangin nggak? Kayak ini, kayak ada cewek tapi terkurung di dalam tusuk konde, jadi kayak dia gerak-gerak, tapi Tiara juga lihatnya kayak dari,
apa ya, kayak akrilik ada emas-emasnya jadi nggak kelihatan dia jelas seperti apa, tapi kelihatan iya dia cewek muda dan kelihatannya lumayan cantik sih gitu. Cuman ya terus temen Tiara bilang, "Itu udah cewek di dalam tusuk konde itu cewek yang insecure gitu loh, kayak dia tuh seringkali nggak puas sama dirinya sendiri dan segala macem." Nah, jadi kami kayak ada benang merahnya nih, pantesan dia ini cewek yang insecure dan, apa ya, jadi dengan tusuk konde ini dia mengutuk orang-orang yang memakainya. Kan orang-orang yang memakai tusuk konde ini ibaratnya adalah orang yang insecure dong, dia nggak merasa, cukup pede dengan dirinya yang cantik apa enggak gitu kan, malah mengandalkan kekuatan dari tusuk konde ini. Yang mana ternyata tusuk kondenya sendiri penghuninya adalah juga orang insecure gitu, maksudnya sosok wanita yang insecure gitu. Nah, udah skip-skip dulu nih ya. Pokoknya udah skip-skip, udah operasinya udah beres, kami ngobrol-ngobrol gimana tadi pada waktu dioperasi dan segala macem, gitu-gitu. Nah, kemudian udah nih, jadi pasca operasi, Tiara kan bercerita tentang pasca operasi, kebetulan yang asisten Tiara ini, yang asisten dokter, dia tuh punya adik ya. Jadi, mereka ini sebetulnya adalah bersaudara ya, 3 bersaudari, cewek-cewek semua. Adiknya yang ketiga itu sangat China abis, bukan China mukanya ya, maksudnya bukan bukan ethnicity-nya, tetapi soul-nya dia itu sangat Chinese gitu. Karena dan sangat kemayu, sangat apa ya, bukan kemayu, sangat lembut gitu. Karena Tiara pernah nge-blessing, adiknya ya, maksudnya jadi adiknya asisten dokter ini, dia tidak ikut sebetulnya di dalam operasi ini, tapi karena dia punya channel yang kuat di dalam, Chinese gitu ya, karena Tiara waktu blessing dia tuh langsung kelihatan, soul-nya dia itu banyakan di China. Jadi kan Tiara pernah cerita ya, maksudnya soul lu kuatnya, dominannya di mana? Kalau Tiara tuh kuatnya di Eropa. Makanya kalau Tiara ke Eropa tuh senang, "Oh, gue berasa kayak pulang kampung. Oh my God, lihat situasi Eropa gitu." Nah, soul anak ketiga ini dari tiga saudari ini itu soulnya berat di China ya. Karena waktu Tiara nature blessingin dia nggak sengaja lihat, wah kayak Putri Wancu gitu. Dan pendampingnya dia, spirit guide-nya juga itu seperti dayang-dayang di drama-drama Chinese yang imperial-imperial kayak gitu. Makanya Tiara bilang gini, kalau misalnya lu pada 2 teman Tiara asisten dokter ini belum puas dengan hasil ini ya, lu masih pengen cari tahu siapa sih, penghuni dari tusuk konde yang, overshadowing dan membawa kutukan di dalam tusuk konde ini, lu coba tanya ke adik lu ini, anak ketiga ini karena dia memiliki kemampuan, dan dia punya channel ke China-China seperti ini, karena ini kan barang China, ya kan, barang barang import banget nih gitu. Nah, udahlah gitu kan, udah lewat, seminggu ya, 3 hari kayaknya, 3 hari. 3 hari setelah operasi Tiara ada, kunjungan atau visitasi lagi, maksudnya check up lagi ya, orang yang Tiara operasiin secara asal itu subconscious-nya Tiara remove, kutukannya, setannya dan segala macam itu gimana setelah 3 hari berprogres kan. Nah, di situ, abis, Tiara check up-in dia, kemudian Tiara juga ada rapat lagi ya. Jadi kan biasa kayak dokter gitu ya, abis kita operasi, pasca operasi kita ada rapat lagi gimana dan segala macam. Nah, pada saat rapat yang pasca operasi itu ternyata sudah keluar hasilnya, sudah, dari anak ketiga ini ya. Dia diceritain oleh kakaknya, "Ada kasus seperti ini," katanya. Nah, baru ketahuan tuh, siapa sebetulnya penghuni atau pembawa kutukan di dalam tusuk konde bertuah itu? Iklan dulu. Sebelum Tiara cerita siapa sebetulnya sosok di balik tusuk konde bertuah ini, jadi, Tiara ada buka konsultasi, tetapi Tiara lebih mau handle masalah spiritual. Ya, bagaimana nanti orang, mengurus awakening-nya, relasi dia dengan Tuhan dan segala macamnya. Kalaupun memang ada kasus-kasus supranatural yang perlu di-handle, itu pastikan, dirimu siap. Siap tuh maksudnya gini, bukannya kayak, "Tiara liatin gua ada apa," bukan ya, tetapi kamu minimal sudah tahu apa yang ingin kamu approach di dalam hidup gitu. Kalau misalnya datang dengan tangan kosong, "Tiara periksain gue ada setan apa enggak," itu nggak bisa karena gue perlu tahu lu punya isu apa. Seperti gini, misalnya lu ke dokter, lu kan
kan ngomong dulu kan, "Dok, saya pusing, nih saya mual-mual." Nanti dari gejala itu baru Tiara ngelihat ada apa. Tapi kalau misalnya kosong tangan, silakan periksa saya ada setan apa enggak. Itu rada susah ya. Dan juga jangan menggunakan, asumsi pribadi, "Wah, saya sering mimpi buruk, kayaknya sih ini ada setannya nih," gitu. Jangan juga, karena sebaiknya kamu masuk ke dalam, hati kamu, merenung dulu, berdoa dulu, minta Tuhan tunjukkan ya, baru nanti kalau misalnya memang butuh konsultasi atau apa, itu baru datang ke Tiara gitu. Tapi kalau memang, tidak ada apa-apa, ya jangan diada-adain juga ya. Maksudnya kamu cukup untuk membaca akun-akun Tiara di Instagram @diarycewek_indigo, itu banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pesan universe yang Tiara sampaikan, kemudian juga penglihatan-penglihatan Tiara, gitu. Kalau memang nanti jatahnya adalah konsultasi, itu kamu akan tahu dan semoga higher self kamu akan mengarahkan. Dan kalau yang Kristiani, semoga nanti Roh Kudus akan mengarahkan dan Tiara juga bilang waktu itu ada orang yang mau datang ke Tiara tapi mau bawa istrinya. Tiara bilang gini, "Apakah istrimu sudah siap atau belum?" Gitu. Karena kalau misalnya suami yang bilang, "Aduh istri gua nih, gua perlu, deh kayaknya istri gua tuh konsultasi sama lu." Tapi kalau orangnya sendiri nggak merasa dia bermasalah gitu, apa yang mau dikonsultasiin? Ya kan? Terus Tiara bilang, "Kalau misalnya berjodoh gitu ya, gua hanya mau handle orang yang sudah siap untuk berubah di dalam hidupnya." Ya, kalau misalnya memang, istri lu udah siap berubah, dia akan bisa berjodoh sama Tiara. Tapi kalau nggak berjodoh pun nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Karena berarti memang belum waktunya dia, gitu. Jadi jangan dipaksa juga. Hal-hal seperti ini tuh kan istilahnya bagiannya apa, bagian subconscious, bagian jiwa, bagian roh, dan itu orangnya harus benar-benar siap supaya tuntas. Orang udah siap aja pun, itu kan masih harus apa, berhadapan dengan setannya, lalu berhadapan dengan sakitnya, dengan pusingnya, dengan, mmm, turmoil-nya, emotional turmoil-nya, gimana kamu bayangin seperti klien yang Tiara handle ini kan. Kamu pikir selama ini kamu berperang untuk Tuhan, tapi ternyata kamu cuma dipermainkan oleh setan. Jadi permainan dia, masuk ke dalam storyline-nya dia, itu kan kamu perlu batin yang kuat, mental yang kuat untuk menerima kenyataan, "Oh iya ternyata selama ini gue ditipu." Kalau lu belum siap, nanti Tiara ngomong kamu marah gitu kan. Oke. Itu kira-kira yang perlu dipersiapkan kalau orang mau konsultasi atau mau memasuki fase operasi. Baik, Tiara akan lanjut, ke yang tadi Tiara bilang, rapat pasca operasi siapa, pribadi di balik tusuk konde bertuah ini. Nah, ketika kami lagi rapat tim, mmm, Tiara mendapatkan cerita dari si kakaknya ya, jadi kan Tiara nggak teleponan sama adiknya ini, tetapi ketika diceritakan langsung, si adiknya ini punya akses yang cepat sekali untuk tahu apa ini, tusuk konde ini. Setelah si adiknya ini menanyakan, ya kan dia cari tahu lewat dayang-dayang yang juga adalah Chinese abis, tiba-tiba menurut kakaknya cerita, ada salah satu anak buahnya Kuan Im yang serupa dayang-dayang juga datang dan marah-marah pakai bahasa Chinese gitu. Terus gua nanya, "Emang adek lu ngerti?" "Kagak." "Pakai Google Translate?" "Enggak." Terus nggak maksudnya kayak, iya dia ngomel-ngomel pakai bahasa Chinese gitu. Maksudnya ngomel-ngomel menyampaikan tentang apa ini tusuk konde ini gitu, tapi nyampeinnya sambil marah-marah tapi pakai bahasa Chinese kan. Dia kagak ngerti. Terus abis kalau nggak ngerti gimana dia taunya? Akhirnya dia minta terjemahin gitu ya. Jadi, walaupun ngocehnya di dalam bahasa Chinese, tetapi yang ditangkap oleh si adiknya ini udah berupa bahasa Indonesia ya, jadi dia paham. Jadi ini adalah hasil laporan dari, anak buahnya Mak Wan-im kepada adiknya temannya Tiara yang menjadi asisten dokter ya. Katanya, tusuk konde ini telah menyusahkan begitu banyak orang, karena sebetulnya isinya adalah seorang wanita yang di zaman kerajaan dahulu, itu ingin sekali mendapatkan perhatian dari para pria yang ada di sekelilingnya. Pada waktu itu, memang saingan cantik-cantikan di satu kota ini. Dan bukan hanya kecantikan muka atau pribadi yang ditampilkan, tapi mereka juga berkompetisi untuk menampilkan siapa yang paling cantik mendandani dirinya.
termasuk di dalam hal tusuk konde atau perhiasan. Jadi ibarat kata siapa yang pakai konde, tusuk konde yang terbagus itu biar di pay attention-in, di-notice oleh cowok-cowok di sana. Dan ada seorang putri bangsawan, dia memang bukan, keluarga raja ya, tapi memang keluarga terpandang yang sangat berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Maka dari itu, dia datang ke satu orang pintar yang bisa membuatkan semacam mantra-mantra atau ramuan seperti itulah untuk membuat dirinya menonjol di antara wanita-wanita yang lainnya ada di kotanya tersebut. Nah, jadilah tusuk konde ini. Tusuk konde ini adalah tusuk konde yang sudah dimantrai oleh Shifu, oleh, dukunnya ya pokoknya zaman itu, tapi dia ini mintanya banyak kata kata, asisten dokter Tiara ini ya, menurut informasi yang, mereka dapatkan, wanita ini mintanya banyak karena dia sebetulnya adalah pribadi yang insecure. Jadi dia nggak percaya dengan kualitas dirinya, dia hanya ingin menang, taunya pengennya menang aja gitu. Nah, karena dari itu, dia menghalalkan segala macam cara hanya untuk di-notice, gitu. Mintanya banyak, minta ini, minta itu, dan segala macam, jadilah tusuk konde ini, dan ini adalah tusuk konde yang dia pakai dan memang sangat berpengaruh. Dalam artian ketika memakai tusuk konde itu kayaknya ada karismanya, orang-orang jadi nengok ke dia. Dan karena dia merasakan "manfaat" dalam tanda kutip dengan memakai tusuk konde ini, dia jadi kecanduan, dia jadi ketergantungan dengan tusuk konde ini, dia tidak mengandalkan kecantikan pribadinya. Yang mana karena dia sangat kecanduan atau terikat dengan tusuk konde ini, ketika dia meninggal, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari tusuk konde ini dan bahkan jiwanya ke-trap di dalam tusuk konde ini. Tiara nggak tahu bagaimana dia meninggal, tetapi yang pasti kayaknya dia meninggalnya muda karena kelihatannya di dalam tusukannya itu kan ya Tiara bilang ada cewek gerak-gerakan, itu masih muda seperti 23 tahun mungkin ya. Kalau dulu kan, Tiara memperkirakan mungkin dia bikin tusuk konde ini ketika dia berumur 17, 18 tahun. Biasa kan umur-umur segitu di zaman dulu tuh udah mau masuk umur pernikahan kan, maksudnya umur segitu mah, wajar deh udah pada nikah tuh gitu. Gitu, tapi Tiara nggak tahu apakah dia sudah menikah atau bagaimana, nggak tahu, meninggal gimana juga nggak tahu, tetapi karena dia sangat terikat, akhirnya begitu mati, itu dia masuk ke dalam tusuk konde ini, gitu. Dan itu menjadi suatu kutukan, dan Tiara juga nggak tahu yang fisik ini tusuk konde kenapa bisa di astral gitu ya, Tiara juga nggak tahu, tapi nggak tahu bagaimana muter-muter akhirnya beredar di Cina daratan, kemudian akhirnya sampai di Indonesia, ya, akhirnya sampai diturunkan ke temen atau klien Tiara ini, Tiara juga nggak tahu bagaimana, tapi yang pasti si tusuk konde ini karena insecurity-nya itu, gimana ya, dia kan jadi ada dynamic nih ya, si cewek ini insecure, terus dia pakai ini, pakai tusuk konde, dia jadi bergantung sama tusuk kondenya kan. Nah, karena dia bergantung sama tusuk konde ini membuat dia tambah insecure. Maksudnya gini, tanpa make gua gitu, tanpa make gua tusuk konde, lu tuh, memang nggak ada apa-apanya sih. Nah, jadi insecurity si wanita ini divalidasi oleh si tusuk konde. Nah, tapi ketika dia sudah meninggal dan si jiwanya keserap dong, sep gitu ya sama si tusuk konde ini. Tusuk konde ini jadi amplifying the energy of the insecurity, but masking, dia pakai mask kan, pakai topeng. Maskingnya adalah berupa beauty, berupa ketenaran, berupa apa ya, fame gitu. Jadi kalau yang pakai kesannya, wah gua populer banget, gua cantik banget, gua diminati banget. Nah, tetapi itu kan mask ya, di dalamnya adalah kopong. Dan itu yang make akan digerogoti dari dalam. Akan merasakan insecurity sama persis seperti yang pertama kali si wanita ini pakai. Jadi istilahnya kutukan pertamanya dari dia, karena dia sangat insecure dan minta dari Shifu atau si dukun zaman dulunya itu, lalu ya repeat itself, ya. Jadi kutukan itu biasa ada pola dan kita harus menemukan pola awalnya untuk nge-breakdown gitu ya. Bersyukur sih ini dengan bantuan Kuan Im ya. Jadi memang di dalam, misi kali ini Tiara dibantu oleh 2 wanita hebat ya. Ada Bunda Maria yang sangat berperan besar ya, kemudian di tengah-tengah operasi dengan, terkait tusuk konde ini itu, Ma Kuan Im yang bantu gitu, yang bantu ngelempar, kalau kalau enggak kami juga nggak tahu mau diapain kan, dibakar kagak mempan, diinjek kagak hancur,
laser, ya kan, terus ditembak pakai laser juga masih utuh, gitu. Nah, jadi setelah udah dipulangin gitu ya, terus asistennya apa, anak buahnya Kodim itu sampai-sampean marah-marah gitu, terus disampaikan juga di dalam rapat tim itu menurut penglihatan dari, si anak ketiga ini yang didatangin oleh asistennya Im, itu katanya tusuk kondenya sudah berubah teman-teman. Yang tadinya itu kan emas, ikatannya bagus sekali, kemudian ada fase kedua yang Tiara bilang setelah gue ngomong sopan itu berubah jadi bunga mehwa dan juga, daun-daunnya itu warnanya jadi muda. Sekarang setelah dilempar Im balik ke daerah asalnya gitu ya, itu katanya ternyata sudah karatan. Ya, jadi sudah tidak cantik lagi, sudah tidak mewah lagi, tapi sekarang sudah karatan. Ya, jadi kita nggak tahu dari awalnya buat itu di zaman dahulu banget masih zaman kerajaan China ya, dinasti apa itu nggak tahu ya, sampai ke tahun 2024 ya. Kemarin kan Tiara operasi klien Tiara ini di Desember 2024 tuh. Kami sengaja, maksudnya kami benar-benar usahain operasi di 2024 Desember supaya di 2025 dia masuk dengan new start gitu. Itu, wah perjalanan panjang sekali dan entah berapa banyak orang yang sudah dikutuk ya, mengalami kutukan yang tidak sadar dan menjadi umpan dari setan ini gitu loh. Betapa mengerikannya kalau kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Kita mungkin merasa kayak, oh ya kita bisa mendapatkan manfaat yang cepat dan segala macamnya. Tapi ingatlah seperti Tiara pernah bilang, setan itu nggak pernah memberikan secara gratis dan itu bisa besar pasak daripada tiang, ya. Itu yang teman-teman perlu ingat. Jadi kita perlu cermat-cermat, jangan kelihatannya, "Wah ini bagus nih, kayaknya bener nih." Hanya kelihatannya, tapi di balik itu ada apa, ya kan? Seperti kutukan dari tusuk konde ini. Depannya memang dia kesannya akan menimbulkan kecantikan, fame and popularity, tetapi kan di baliknya adalah sesuatu yang kopong, sesuatu yang akan menggerogoti kamu dari dalam. Dan mungkin, iya cantik, tapi ada efek samping kan, jadi menarik sosok-sosok gaib lainnya untuk datang deketin kamu. Padahal kan maksud kamu maunya pasti cantik di alam fisik dong, ya kan narik cowok cakep, bukannya narikin setan mana gitu kan. Setan kalau cakep juga, setan, bagaimana dong gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa Tiara ceritakan dari kasus operasi ini, terutama berkaitan dengan, tusuk konde bertuah. Nantikan kisah-kisah seru lainnya, kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah yang membuat kamu lebih sadar akan value kamu sebagai manusia. Ya, di channel Diary Cewek Indigo ini jangan lupa follow and subscribe, kemudian follow juga akun Instagram Tiara karena Tiara lebih banyak main di sana dan juga tinggalkan komen kalian, mungkin kalian juga pernah tahu ada kutukan apa atau pusaka seperti apa yang ternyata punya efek samping, boleh dong cerita-cerita supaya kita juga dapat pengetahuan yang lebih. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Bye.